Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narindra Aupanggara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai tentang tata kelola governance. Pengertian dari governance adalah, menurut Ghani Rohman, praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hughes and Fairley dan kawan-kawan dalam Osborne dan Gabler tahun 1992 berpendapat bahwa good governance memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, serta mementingkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance itu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsif, efektif, dan efisien. Contohnya, partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Selanjutnya, transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Peduli pada stakeholder, yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Berorientasi pada konsensus, yaitu tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terhubungnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya, tata kelola kelembagaan. Dalam tata kelola kelembagaan ini berorientasi pada pencapaian visi, yaitu mengutamakan kepuasan pada stakeholder serta memiliki ciri miskin struktur kaya fungsi, dan bertujuan memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas. Ciri lain dari tata kelola kelembagaan yaitu penyusunan struktur berbasis kebutuhan, penerapan analisis beban kerja yang terukur, serta terciptanya iklim organisasi yang kondusif. Tata kelola SDM. Manajemen SDM dalam suatu proses mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing individu pegawai secara efisien dan efektif, sehingga dapat digunakan dalam pencapaian tujuan bersama antara perusahaan dan juga pegawai itu sendiri. Strategi manajemen SDM diterapkan untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen, pengelolaan, pengarahan, penilaian kinerja bagi pegawai yang bekerja dalam perusahaan. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan pengetahuan dan pelatihan demi tercapai tujuan perusahaan. Sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama, bagian ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, masuk di dalamnya mendorong pembentukan tim solid dan melakukan pemberdayaan karyawan. Ciri-ciri tata kelola SDM saat ini sudah berbasis merit system, bukan spoil system. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, serta status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Selanjutnya, right man on the right job. Istilah yang sering digunakan dalam manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa kita harus dapat menempatkan pekerja di tempat dan di saat yang tepat. Cara yang dapat dilakukan agar kita bisa menempatkan orang di tempat dan di saat yang tepat adalah dengan melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi suatu pekerjaan. Selanjutnya, reward and punishment yang seimbang. Reward and punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatnya prestasinya. Pemberian reward and punishment sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di kementerian atau lembaga pemerintahan. Selanjutnya, budaya organisasi yang baik dan pengelolaan SDM berbasis teknologi informasi. Tata kelola keuangan. Yang pertama, prinsip pengelolaan keuangan. Ini ada prinsip konsistensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kelangsungan hidup, dan prinsip integritas. Selanjutnya ada sistem akuntansi,
audit keuangan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. 5 jenis pelaporan keuangan antara lain yang pertama laporan laba rugi. Laporan keuangan pertama yang penting untuk perusahaan adalah laporan laba rugi. Yang kedua laporan perubahan modal. Jenis laporan keuangan ini akan memberikan informasi berupa penambahan modal yang dimiliki perusahaan setelah melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga neraca. Jenis laporan keuangan yang ketiga adalah laporan neraca. Di dalam neraca terdapat informasi tentang aktiva dan juga pasiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan selanjutnya adalah arus kas. Ini merupakan sebuah informasi mengenai aliran kas masuk maupun keluar yang terjadi di perusahaan selama periode akuntansi tersebut. Yang kelima, catatan laporan. Jenis laporan keuangan terakhir yang penting adalah catatan laporan. Catatan ini memberikan gambaran secara lebih mendetail mengenai apa yang tercantum dalam laporan keuangan lainnya. Yang selanjutnya, tata kelola sistem informasi pemerintahan. Ada 3 bagiannya. Pertama, software atau perangkat lunak memang tidak memiliki bentuk fiksi. Namun perangkat lunak ini merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah atau instruksi pada komputer. Yang kedua, hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau bentuknya nyata. Yang ketiga, brainware. Sejatinya brainware adalah seorang manusia yang mampu menggunakan dan menjalankan perangkat lunak atau keras pada sebuah komputer. Tugas utama dari orang ini adalah merancang bagaimana suatu perangkat akan bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Singkatnya, brainware adalah manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan dan mengatur kinerja dari software dan hardware. Tata kelola pelayanan pemerintahan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, pelayanan pemerintahan, pelayanan publik, prospective provider, customer satisfaction, citizen charter, sistem pelayanan publik berbasis masyarakat. Sekian dari saya atas presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.